Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran PPKN ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab yang kedua di semester yang kedua ini, yaitu mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Rasa semangat persatuan dan juga kesatuan yang telah dipupuk oleh Organisasi Budi Utomo atau organisasi pertama di Indonesia ditegaskan lagi oleh pemuda-pemudi bangsa Indonesia melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajarannya. Untuk sebab yang pertama, kita membahas mengenai peran pemuda Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lahirnya perkumpulan atau organisasi-organisasi pada saat itu masih berdasarkan daerah, karena banyak sekali pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang tidak mengetahui batas-batas dan juga wilayah mana saja yang masih termasuk dalam Indonesia. Sehingga wajar saja mereka dalam membentuk organisasi atau perkumpulan itu berdasarkan atas kesamaan daerah. Nah, di sini jika dilihat dari sifatnya, organisasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, organisasi yang bersifat etnik. Yang kedua, organisasi yang bersifat kedaerahan. Dan yang ketiga, yaitu organisasi yang bersifat keagamaan. Baik, kita bahas dulu untuk yang pertama, organisasi yang bersifat etnik. Di sini saya sebutkan ada 4 organisasi yang masuk dalam organisasi yang bersifat etnik. Yang pertama ada Jong Ambon, yang berarti perkumpulan para pemuda-pemudi yang berasal dari Ambon. Dan di sini maksud dan tujuan dari didirikannya organisasi Jong Ambon yaitu untuk mempererat persatuan dan juga tali persaudaraan antar para pemuda-pemudi yang berasal dari Ambon. Nah, organisasi ini bergerak di bidang sosial budaya, khususnya di bidang olahraga, seni musik, dan juga seni suara. Yang kedua ada Jong Minahasa yang didirikan pada tahun 1918 yang berarti perkumpulan para pemuda dan pemudi yang berasal dari Minahasa. Tujuan dari didirikannya organisasi Minahasa ini adalah untuk menggalang dan juga mempererat persatuan dan tali persaudaraan antar pemuda-pemudi Minahasa Sulawesi Utara. Dan organisasi ini banyak bergerak di bidang sosial budaya, olahraga, dan juga kesenian. Selanjutnya ada Sarekat Pasundan atau yang sering disebut juga dengan Paguyuban Pasundan. Paguyuban ini didirikan atas inisiatif siswa Stovia yang berasal dari Sunda, sehingga banyak sekali pengurusnya itu yang berasal dari Sunda. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Dan organisasi yang terakhir yang masuk dalam organisasi yang bersifat etnik yaitu Pemuda Kaum Betawi. Jadi sama seperti organisasi-organisasi lainnya, pemuda kaum Betawi pun juga tidak mau kalah. Maka dari itu mereka membuat organisasi yang mereka namakan Pemuda Kaum Betawi. Tujuannya adalah untuk membina persatuan dan mempererat tali persatuan yang berasal dari pemuda-pemudi asli Jakarta atau Batavia. Selain itu, tujuannya adalah untuk memajukan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Di sini mereka bergerak di bidang sosial budaya. Yang kedua, ada organisasi yang bersifat kedaerahan. Di sini ada 3 organisasi. Yang pertama adalah Trikoro Darmo yang didirikan pada tanggal 7 Maret tahun 1915 yang berarti 3 tujuan mulia yang terdiri dari sakti, budi, dan juga bakti.
Trikoro Darmo juga memiliki asas dan tujuan. Yang pertama yaitu menimbulkan pertalian di antara murid-murid Bumi Putra, antar sekolah-sekolah pertama atau sekolah-sekolah menengah, dan antar kursus-kursus kejurusan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya, serta membangkitkan dan mempertajam perasaan bagi segala bahasa dan juga kebudayaan Hindia atau Indonesia. Pada perkembangannya, organisasi ini sangatlah pesat, dapat dilihat dari banyaknya cabang-cabang di organisasi ini di berbagai kota besar yang ada di Jawa. Dalam kongres pertamanya di Solo yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 1918, organisasi ini merubah namanya yang dari Trikoro Darmo menjadi Jong Java. Pada kongres ini juga itu dirubah haluannya, yang mana organisasi ini yang sebelumnya bergerak di bidang non-politik menjadi bergerak di bidang politik. Organisasi yang kedua yaitu organisasi Jong Java. Sama yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa Jong Java itu dulunya adalah Trikoro Darmo yang merubah namanya pada kongres yang pertama yang dilaksanakan di Solo. Nah, pada kongres yang selanjutnya yang dilaksanakan pada tahun 1926, Jong Java menyatakan dirinya atau menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia serta hendak bekerja sama dengan semua organisasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Jong Java itu akan menghapus sifat Jawa sentris dan mau bekerja sama dengan seluruh pemuda-pemudi yang berasal dari bukan Jawa atau yang di luar Jawa, seperti itu. Dan yang ketiga adalah organisasi Jong Sumatranen Bond yang didirikan pada tanggal 2 Desember tahun 1917 di Jakarta. Tujuan dari Jong Sumatranen Bond itu sendiri yaitu untuk mempererat ikatan antara pelajar-pelajar Sumatera serta menyadarkan bahwa mereka itu akan menjadi pendidik dan juga pemimpin bangsa Indonesia. Dan juga untuk menggiatkan anggota-anggotanya dan juga orang lain untuk mencintai Sumatera dan juga kebudayaan yang ada di Sumatera itu. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, organisasi ini menggunakan beberapa upaya seperti kegiatan kursus, ceramah, rapat, dan juga melaksanakan rapat tahunan. Dalam Jong Sumatranen Bond ini atau dalam organisasi ini itu juga melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga tokoh-tokoh besar lainnya. Dan organisasi yang terakhir yaitu organisasi yang bersifat keagamaan. Di sini akan saya sebutkan 3 organisasi. Yang pertama yaitu Jong Islamianten Bond yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1925 di Yogyakarta. Nah, salah satu latar belakang dibentuknya atau didirikannya organisasi ini yaitu sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pemuda yang bersifat kedaerahan dan kurang pahamnya terhadap agama Islam. Jong Islamianten Bond merupakan organisasi sosial. Meskipun tidak ikut dalam aksi politik, akan tetapi organisasi ini tidak membatasi atau tidak melarang anggotanya jika ingin bergerak di bidang politik. Salah satu tujuan dari didirikannya Jong Islamianten Bond adalah yang pertama untuk memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam, memupuk rasa sayang terhadap Islam, dan yang ketiga yaitu untuk menciptakan sikap toleransi terhadap sesama. Yang kedua, ada organisasi Muda Kristen Jawi, yaitu organisasi yang dipelopori oleh pemuda-pemudi Kristen yaitu pada tahun 1920, dan pada saat itu mereka menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulan dan juga bahasa pengantar. Akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman dan juga meningkatkan gerakan dan juga kesadaran nasional, pemuda kaum Jawi ini atau Muda Kristen Jawi ini merubah namanya menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dan yang terakhir merupakan organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah mengajarkan
agama Islam secara modern dan berusaha untuk mengubah konservatisme atau paham kolot. Nah, di sini dalam rangka untuk menyukseskan hal tersebut, organisasi ini atau organisasi Muhammadiyah itu membangun sekolah-sekolah dari Sabang hingga Merauke di bawah pimpinan majelis pengajar. Dalam rencana pembelajaran atau rencana pembelajaran di sekolah-sekolah muda Ahmadiyah ini banyak sekali kemiripan dengan yang diajarkan oleh Stelsel oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai organisasi-organisasi yang dibentuk setelah adanya organisasi Budi Utomo. Semoga yang saya sampaikan dan saya jelaskan ini dapat diterima dengan baik. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.